Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfa asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yawmi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di atas keimanan kepadanya, di dalam ketaatan kepadanya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan fungsi yang baik untuk seluruh anggota tubuh kita di dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Telinga yang Allah titipkan masih mampu mendengar panggilan Allah. Mata yang Allah titipkan masih mampu melihat ayat-ayat Allah. Kaki yang Allah titipkan masih mampu melangkah ke rumah Allah. Dan mudah-mudahan badan yang sehat, yang kuat ini masih Allah mampukan untuk selalu beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting dari itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala mendawamkan, memberikan keistiqomahan pada keimanan di dalam hati kita sampai kita benar-benar pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan definisi ayat ini tentunya berusahalah istiqomah di atas keislaman, berusahalah mempertahankan keimanan sampai kita benar-benar pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kepulangan itu tiba, semoga kita bisa pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, keistiqomahan untuk bisa hidup di atas sunnah beliau yang mulia, untuk bisa istiqamah mempelajari sunnah beliau yang mulia, dan semoga kita bisa bertemu dengan beliau kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertambah nikmat kita ketika setelah sekian bulan libur Allah kembalikan kita untuk bermajelis ilmu, bermujalasah Qur'aniyah ilmiah, duduk membahas Quran, duduk membahas ilmu. Ini adalah ibadah yang agung, yang luar biasa. Kalau kita dari rumah tadi berangkat tujuannya adalah ilmu, maka perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Nabi bilang, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya dan tujuan dia adalah ilmu, dia ingin belajar, maka Allah akan mudahkan dia untuk berjalan menuju surganya. Maka orang-orang yang berjalan untuk belajar diberikan akses mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kata Nabi SAW, "Man kharaja li talabil ilmi," barang siapa yang keluar untuk belajar, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa duduk bermajelis ilmu. Terlebih lagi duduknya di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid. Maka ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan antum belajar di tempat yang nyaman. Allah kasih masjid yang enak, masjid yang nyaman, tempat ibadah yang nyaman, tempat kajian yang nyaman. Mudah-mudahan jangan terlalu nyaman gitu. Takutnya pada tidur ini kajian. Dan semua enak, dingin, adem, belajar nikmat. Kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wajib kita syukuri. Masjid kalau udah bagus, yang tersisa itu adalah memakmurkannya. Masjid itu tujuannya bukan dihias, dimakmurkan dengan ibadah. Jadi jangan berlomba-lomba main cakap-cakapan masjid, tapi berlomba-lomba memakmurkan masjid. Udah bagus, makmurkan. Dengan cara apa? Dengan sholat berjamaah di masjid, dengan isi kajian-kajian, dengan tilawah Al-Quran, dengan kegiatan-kegiatan yang maslahatnya besar untuk umat. Isi begitu. Percuma kalau misalnya masjid itu bagus, besar, tapi tidak dimakmurkan. Dan dalam memakmurkan masjid, kita butuh yang namanya apa? Persatuan.
Kita butuh semua orang, semua kaum muslimin bersatu untuk memakmurkan masjidnya bareng-bareng. Jangan jadikan masjid itu sebagai sekte-sekte. Ya, ini masjid khusus sekte ini, masjid ini khusus sekte ini. Gak ada, masjid tempat ibadah, masjid tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dijadikan sebagai ruang khusus untuk membuat kita seolah-olah berbeda dengan saudara kita yang sholat di masjid yang lain. Masjid kita ini harus benar-benar dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ke depannya kita bisa memakmurkan masjid ini, dan semoga Allah membuat kita semua bisa istiqamah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah per hari ini, kalau sebelumnya kita mengkaji kitab secara tidak berurutan, kitab Syakhsiyatul Muslim, yaitu kitab tentang individu ideal seorang muslim, maka per hari ini insyaallah kita akan beralih ke dalam kitab yang lain. Sebenarnya bukan kitab, disebutnya risalah karena tipis. Nah, yang tipis-tipis begini harusnya dipelajari. Yang kecil-kecil begini jangan main-main. Justru dia tipis tapi pelajarannya begitu banyak. Harusnya pembahasan yang ringan-ringan seperti ini udah khatam duluan, sehingga sebelum masuk ke kitab yang berat itu banyak risalah-risalah ilmiah yang bisa kita pelajari. Jadi yang akan kita pelajari ke depannya insyaallah per setiap hari Rabu kedua setiap bulannya insyaallah kita akan bahas kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Wasilah-wasilah bermanfaat untuk mendapatkan hidup yang bahagia. Jadi kita akan belajar tentang tuntunan hidup bahagia. Nah, ini mungkin tujuan semua orang. Semua orang pengen hidup bahagia. Semua orang pengen mendapatkan kebahagiaan. Orang capek-capek kerja, itu yang dia cari bahagia. Bahkan orang capek-capek macet-macetan di puncak, yang dia cari sebenarnya bahagia. Dia macet-macetan di tempat wisata, rela antri panjang, tujuan dia bahagia. Ternyata ada tuntunan di dalam syariat untuk mendapatkan hidup yang bahagia. Dan ini cocok buat kita yang sibuk kerja ini, sibuk mengejar kehidupan ini. Apa yang kita cari? Kebahagiaan. Maka inilah metodenya. Ini adalah tuntunan disebutkan di dalam syariat. Dikumpulkan ayat-ayat, dikumpulkan hadis-hadis yang mendukung tentang tuntunan menuju hidup bahagia. Maka tema kajian kita nantinya sampai ke depan membahas tentang tuntunan hidup bahagia. Simple, cuma ada 8 metode meraih hidup bahagia. Dan bekal ini insya Allah bisa bermanfaat untuk kehidupan kita kalau jangka panjang. Bahkan ini bisa menjadi bekal terbaik kita untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ya, kalau kita bagi misalnya satu pertemuan kita bahas satu aja wasilah, satu aja metode, berarti kita cuma butuh 8 pertemuan. Belum ada setahun tuh, 8 pertemuan kita bahas tentang wasail untuk mendapatkan hidup bahagia. Pendek, halamannya dikit kitab ini, sehingga pelajaran-pelajaran seperti ini akan kita kaji secara ringan, namun bisa kita bawa pulang. Nah, yang paling penting tuh ngaji tuh gitu. Jangan ustadznya disuruh ngisi kajian kitab yang tebel-tebel, jamaahnya kayak gak kelar-kelar ngajinya. Nah, ini banyak jamaah pengen cepet jadi ustadz gitu, tapi dia gak mau belajar dari yang kecil, belajar dari yang ringan-ringan dulu. Nah, ini kitab karyanya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kalau tahu kitab tafsir As-Sa'di, maka ini penulis yang sama, itu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ini seorang ulama tafsir. Bahkan beliau juga seorang ulama usulul fiqh, seorang ulama hadis, ulama Al-Quran yang menjadi rujukan tafsir kontemporer. Karena beliau termasuk ulama kontemporer, sehingga orang-orang yang mengkaji tafsir kontemporer biasanya rujukannya kepada tafsir As-Sa'di. Taisir Al-Karimir Rahman itu kitab tafsir beliau. Ini berarti menjadi apa? Metode orang-orang kontemporer di dalam mempelajari kitab tafsir. Kita kenalan sebentar sama Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau ini lahir di Unaizah, di Qasim, Arab Saudi, tahun 1307. Tahun 1307 Hijriah. Baru ini, kontemporer. Dan beliau
dari kecilnya sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuwfiyat ummuhu wa huwa ibnu 4 sinin. Ibunya meninggal pas beliau umurnya 4 tahun. Bisa bayangkan 4 tahun udah enggak punya ibu. Terus wa tuwfiya waliduhu wa huwa ibnu 7 sinin. Ayahnya meninggal, walidnya meninggal, usia beliau baru 7 tahun. 4 tahun ditinggal ibunya, umur 7 tahun ditinggal bapaknya. Belum balik sudah ditinggal kedua orang tuanya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tapi itu tidak membuat beliau seolah-olah kehilangan asa, kehilangan arah hidup. Tapi beliau selalu berusaha untuk membuat dirinya itu menjadi bermanfaat buat orang lain. Bahkan beliau itu hafal Al-Quran di usia sebelum balik. Beliau hafal Al-Quran di usia 11 tahun. 11 tahun. Belum tahu anak sekarang 11 tahun lagi ngapain kalau bukan joget TikTok itu. Anak sekarang 11 tahun ngapain? Beliau ini 11 tahun ditinggal ibunya 4 tahun. Bapaknya 7 tahun, 11 tahun hafal Quran. Anak sekarang ada kejadian begitu, dia bilang apa? Mental health-nya terganggu katanya. Dia udah enggak tahu arah hidup. Itu masalah. Ulama kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu besar. Nah, memang kebetulan beliau ini adalah Allah takdirkan menjadi seorang alim sebab memang ayah beliau juga seorang alim. Tapi pertanyaan anak gini, kan bapaknya meninggal umur 7 tahun. Kira-kira beliau jadi alim ini apakah sempat belajar betul sama bapaknya di usianya yang baru 7 tahun? Kalaupun bapaknya kiai, anaknya tiba-tiba jadi kiai, ya kayak di negara kita sekarang, kalau bapaknya kiai, anaknya kiai. Bapaknya kiai, anaknya gus, otomatis belajar gak belajar jadi gus, kan aneh itu. Beliau ini walaupun bapaknya ulama, tapi beliau jadi ulama bukan melalui belajar dari bapaknya. Beliau memang menghabiskan hidupnya untuk belajar. Sebab secara logika saja bapaknya meninggal pas beliau 7 tahun. Gak mungkin beliau sempat belajar sama abahnya, belum sempat. Jadi jangan bilang, oh itu Syekh Nasir As-Sa'di aja keturunan bapaknya Syekh, anaknya juga Syekh. Enggak, beliau belajar. Jadi jangan mau kita dibodohi dengan kalau bapaknya ustaz, otomatis anaknya ustaz. Kudu belajar dia. Kalau nggak belajar tidak bermudah-mudahan mengatakan dia juga ustaz keturunan gitu kan, ya, gus keturunan atau yang lainnya. Maka ini secara keilmiahan tentu kita harus paham yang seperti ini. Nah, kita akan membahas kitab ini insyaallah taala. Jadi kitabnya tadi namanya apa? Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yaitu wasilah-wasilah bermanfaat untuk mendapatkan atau untuk meraih hidup yang bahagia. Kita bahas muqaddimah dulu dari beliau hari ini insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Jadi beliau membuka kitabnya sebagaimana membuka kitab pada umumnya, yaitu dengan basmalah dan dengan bersyukur kepada Allah, juga salawat kepada Rasulullah SAW. Ini hikmah jamaah. Jadi kalau mau belajar itu kita harus tahu ilmu itu milik Allah. Maka harus membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus ilmu sampai kepada kita melalui dakwahnya Rasulullah. Maka kita juga harus mengucap salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu wasilah kita mendapatkan ilmu. Ini adab ya. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini adab. Dalam setiap belajar kita perlu mengetahui adab ini. Amma ba'd, kata beliau, fa inna rahatal qalbi wa sururahu wa zawala humumihi wa humumihi huwa al-matlabu li kulli ahadin. Ya, beliau mengatakan inna rahatal qalbi, sesungguhnya ketenangan hati, wa sururahu, dan kebahagiaannya, wa zawala humumihi wa humumihi, dan hilang dari segala bentuk kegalauan, kesedihan, huwal matlabu likulli ahad, itu merupakan impian atau keinginan setiap orang. Jadi setiap orang itu punya keinginan, ingin tenang hatinya, ingin bahagia, dan ingin lepas dari segala kesedihan. Ini keinginan kita semua.
Ini merupakan matlab likulli ahad. Semua orang pengen mendapatkan ini. Tadi kita sudah sebutkan, kita mencari segala hal itu untuk mencari kebahagiaan. Terus beliau bilang gini, wa bihi tahsulul hayatut thayyibah wa yatimmus surur wal ibtihaj. Dengannya, yaitu dengan hati yang bahagia, hati yang tenang, kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, mendapatkan kehidupan yang baik. Sempurna kebahagiaan kita ketika hatinya tenang, hidup bahagia. Walidzalika, untuk mendapatkan itu semua, asbabun diniyatun wa asbabun tabi'iyatun wa asbabun amaliyah. Untuk mendapatkan hati yang bahagia, hidup yang bahagia, kita harus menjalankan sebab-sebab atau faktor-faktor untuk mendapatkannya. Dan faktor ini ada 3. Faktor agama, faktor tabi'iyah atau faktor alami, kehidupan seorang manusia, dan faktor yang ketiga adalah faktor amaliyah, faktor perbuatan. Jadi nggak instan buat dapat kebahagiaan itu, tidak instan. Kita harus lihat faktor agama seperti apa, faktor fitrah manusia seperti apa, dan faktor perbuatan kita seperti apa, baru kita dapatkan hidup yang bahagia. Wala yumkin ijtima'uha kulluha illa lil mu'minin, dan tidak bisa didapatkan semua faktor ini kecuali dengan menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah Allah buat kita beriman. Berarti 1 poin kebahagiaan sudah kita dapatkan. Berarti poin untuk mendapatkan kebahagiaan minimal beriman. Minimal. Orang gak beriman pengen bahagia itu mustahil. Meskipun dia kaya, kalau kafir mustahil bahagia hidupnya. Sebab poin pertamanya adalah mukmin. Wa amma man siwahum fa innaha wa in hasalat lahum min wajhin wa sabab yujahidu uqalahum alaihi fatathum min wujuhin anfa' wa athbatu ahsan halan wa ma'alan. Kata beliau, kalaulah orang-orang yang tidak beriman itu mendapatkan kebahagiaan, ketahuilah dia hanya dapat 1 kebahagiaan saja, dan dia kehilangan begitu banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Tentu kebahagiaan orang beriman berbeda dengan kebahagiaan orang yang tidak beriman, dunia dan akhirat. Pernah lihat tentu di dunia ini justru yang tidak beriman hidupnya kaya-kaya, ya, kaya-kaya, megah hidupnya, mewah, semua fasilitas dia punya. Mungkin kita melihat dia bahagia nggak pakai iman, itu kebahagiaan di satu sisi. Tapi banyak sisi lain yang dia tidak dapatkan. Tahu banyak orang kasurnya mewah, tapi dia nggak dapat kebahagiaan tidur pules. Tapi ada orang kalau usah pakai kasur tidurnya pules. Ini di masjid dia bisa tidur pules tidurnya. Di kajian sambil duduk aja pules dia. Nggak perlu pakai kasur. Itu beda. Orang beriman punya kebahagiaan di sisi yang lain yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Itu kalau kesini lihat banyak sekali misalnya di pinggir jalan orang tidur, padahal berisik sekali di pinggir jalan, tapi dia bisa tidur nyenyak, tenang. Ada orang dikasih kasur, rumah mewah, pakai AC, nggak bisa tidur. Itu kan berarti ada banyak sisi lain yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain. Maka kebahagiaan itu bukan cuma satu sisi. Ada kebahagiaan yang lebih penting dan lebih banyak, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kaya itu jangka pendek, jangka panjang, Pak. Antum kaya nih, itu jangka pendek, jangka panjang. Kalau disebut panjang, mau umurnya 250 tahun, mau nggak? Antum ana doain umur panjang 300 tahun mau? Nggak mau. Sekaya-kayanya orang, dia nggak tahan hidup di atas 100 tahun. Berarti kan jangka pendek tuh. Lagi pula kalau kaya itu, begitu dia mati, yang kaya berikutnya adalah ahli warisnya. Itu yang ada di dompet, yang ada di rekening, yang di investasi, itu bukan punya kita. Begitu kita mati, punya orang lain. Berarti jangka pendek. Ini kebahagiaan jangka pendek. Yang kita cari kebahagiaan jangka panjang, yang kita bawa gitu loh. Yang kita bawa. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan jangka panjang, di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Maka itu yang jangan sampai kita lupakan. Kata beliau gini, walakinni sa'adhkuru bi risalati hadhihi ma yahduruni min al-asbab li hadzal matlabil a'la alladhi yas'a lahu kullu ahad. Kalau begitu insyaallah saya akan jelaskan di dalam risalah ini. Jadi beliau tidak menyebut ini kitab, tapi risalah. Untayan nasihat singkat ini beberapa sebab-sebab yang bisa membuat kita mencapai apa? Kebahagiaan hidup.
Jadi kita akan belajar bagaimana caranya hidup bahagia yang disebutkan di dalam syariat ini. Faminhum man asaba katsiran minha fa'asha 'ishatan hani'ah wa hayya hayatan thayyibah. Sebagian sudah ada yang menjalankan wasilah-wasilah ini dan mereka hidup bahagia. Wa minhum man akhfaqa fiha kulliha fa'asha 'ishata asy-syaqa'i wa hayya hayatan tus'atu 'azab. Sebagian lagi dia tidak tahu wasilah-wasilah ini dan akhirnya mereka malah menjalankan wasilah yang salah dan tidak mendapatkan kehidupan yang bahagia. Wa minhum man huwa baina bihasabi ma wuffiqa lahu. Sebagian lagi ada yang tengah-tengah. Dia sudah mendapatkan ini, belum mendapatkan itu. Ya, tengah-tengah. Wallahul muwaffiq wal musta'anu bihi 'ala kulli khair wa 'ala daf'i kulli syarr. Dan Allah lah yang Maha memberikan taufik dan memberikan pertolongan kepada segala kebaikan dan yang mampu mencegah dari segala keburukan. Jadi intinya para jamaah, insyaallah kajian kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan hidup yang bahagia. Anda tanya, untuk hidup sudah bahagia belum? Kalau melihat dari mukanya sih banyak masalah ya. Banyak masalah. Apalagi kalau di pengajian udah nyender aja dia begini. Ini pasti banyak masalah. Pandangan kosong, ya kan? Dompet kosong, semuanya kosong. Nah, ini berarti kita butuh wasilah untuk mendapatkan hidup bahagia ini. Ini mahal berarti di pelajaran ya. Kalau seminar tips hidup bahagia itu bayarannya mahal itu. Kalau seminar itu ada seminar tips hidup bahagia, mahal bayarannya. Ini ngaji gratis jamaah. Antum belajar tentang wasilah hidup bahagia. Ini mumtaz ulama itu ngasih ilmunya secara gratis. Kita harus paham ini, belajar seperti ini itu mahal, jangka panjang lagi kemanfaatannya. Kita bahas wasilah pertama untuk mendapatkan hidup bahagia. Ini cara pertama kalau mau hidup bahagia. Apa yang pertama? Wa a'zamul asbabi wa asluha wa ussuha huwal iman wal 'amalus shalih. Yang pertama agar kita mendapatkan hidup bahagia, dan ini yang paling utama. Paling pertama, paling utama untuk mendapatkan hidup bahagia adalah al-iman wal 'amalus shalih. Iman dan amal soleh. Ini dia poin pertama bagi siapapun yang ingin hidup bahagia. Tadi saya sudah bilang standar seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia mulai dari imannya. Mulai dari iman. Berikutnya mulai dari amal solehnya. Dari situ dia bisa memulai kebahagiaannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa beramal saleh baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Lihat. Barang siapa beramal saleh laki-laki ataupun perempuan dan dia mukmin, syaratnya apa yang dia dapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikannya kehidupan yang bahagia. Ini yang bilang siapa? Allah. Kalau Allah sudah bilang, kira-kira janjinya palsu atau beneran? Mustahil palsu, mustahil. Ini janji Allah itu hak. Allah yang bilang untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dua, mukmin, amal saleh. Apalagi yang didapatkan? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas segala perbuatan mereka dengan balasan yang lebih baik atas apa yang mereka lakukan. Berarti di ayat ini menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hidup bahagia dunia akhirat, kita butuh dua hal: iman, amal saleh. Makanya nggak usah terlalu sedih lah dompet kita kosong. Minimal hatinya nggak kosong dari iman. Itu paling penting. Masih bisa sholat berjamaah, masih bisa dengar azan, walaupun dompet kosong, nggak ada masalah. Itu masih kaya raya. Dia masih punya iman di situ. Daripada kaya raya tapi nggak bisa dengar azan, berarti kan ada masalah di telinganya itu. Daripada kaya raya tapi sendal nggak pernah kelihatan di masjid, mendingan sendal swallow jelek-jelek ada di masjid mulu gitu. Itu penting. Sehingga lebih baik kita memiliki iman dan amal saleh, sebab ini kunci kebahagiaan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jama'a bainal iman wal 'amali shalih bil hayati thayyibah fi hadhihi ad-dar wa bil jazaa'il hasan fi hadhihi ad-dar wa fi daril qarar. Kata beliau, ayat ini menjadi jaminan dari Allah bahwa Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan syarat al-amalu shalih, al-iman wal 'amalu shalih. Beriman dan beramal saleh. Ini enggak bisa dipisahkan jamaah. Iman dan amal soleh itu gak bisa dipisah. Orang kalau beriman kudu beramal soleh. Orang kalau beriman buahnya amal soleh. Makanya kata Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu merugi. Siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua orang merugi kecuali 4 golongan. Siapa mereka? Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang saling mewasiatkan dalam kebenaran, dan orang yang saling mewasiatkan dalam kesabaran. Ini baru iman, amal saleh itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak terpisah. Ada orang pengen beriman tapi enggak mau beramal saleh, enggak bisa. Ada orang Islam tapi enggak mau salat, mustahil. Luntur keislamannya. Jadi kalau cuma pengen Islam KTP doang enggak bisa. Islam kudu ada penerapan amal soleh. Jadi keimanan kita harus dibuktikan. Katanya beriman, buktikan dengan amal soleh. Makanya ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sababu dzalika wadih. Kenapa kok iman dan amal soleh ini bisa menjadi kunci hidup bahagia? Kata penulis apa? Ini sebab yang jelas sekali. Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahih al-muthmir lil 'amal as-salih al-muslih lil qulubi wal akhlaqi wad dunya wal akhirah ma'ahum usulun wa usus yatalaqqawna fiha jami'a ma yaridu alaihi min asbabis surur wal ibtihaj wa asbabil qalaq wal ham wal ahzan. Kata penulis, ini sebab yang jelas. Kenapa begitu? Kenapa orang beriman dan beramal soleh itu bisa mendapatkan hidup bahagia? Karena mereka punya fondasi di dalam dirinya. Mereka punya fondasi di dalam dirinya untuk menghadapi segala permasalahan hidup. Jadi orang beriman itu kenapa bisa bahagia? Karena dia punya fondasi di hatinya untuk menjalani kehidupan. Sekarang gini lah, orang beriman gak beriman itu pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Beriman gak beriman dapat ujian. Tapi orang beriman tahu caranya mengatasi ujian. Itulah masalahnya. Kenapa orang beriman bisa bahagia? Sebab dia punya kunci menghadapi masalah-masalah yang Allah berikan. Lain dengan orang-orang yang tidak beriman, dia bingung harus ngapain. Kalau diuji harus ngapain, dia bingung. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Orang beriman tahu solusinya. Dia paham betul kalau Allah uji harus ngapain. Itu namanya dia punya fondasi di dalam dirinya untuk menghadapi masalah. Di sini disebutkan ya talaqqawna al-mahaba wal masaba biqabulillah wa syukrin 'alaiha wa isti'malillah fi ma yanfa. Catat 3 poin ini. Orang beriman itu kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya 3 fondasi. Yang pertama al-qabul, dia menerima. Yang kedua asyukur, bersyukur. Yang ketiga isti'mal fi ma yanfa, dia menggunakannya untuk yang bermanfaat. Lihat 3 ini. Jadi orang beriman itu bisa bahagia karena dia menggunakan 3 fondasi. Yang pertama dia terima. Orang beriman tahu hidup ini Allah yang punya. Diuji, ya terima, mau ngapain lagi? Dia harus bisa menerimanya. Nggak ada penolakan di hati orang beriman. Makanya orang beriman kalau Allah Subhanahu wa taala suruh, dia harus ngapain? Sami'na wa ata'na. Nggak ada pilihan lain. Dia harus terima, dia dengar, dia taat. Udah, dia terima aja. Poin kedua lihat, syukur. Orang beriman tuh hidup cuma antara syukur dan sabar. Syukur, sabar. Dapat yang baik, dia bersyukur. Dapat yang kurang baik, dia bersabar. Simple. Ada nikmat, dia bersyukur. Ada masalah, dia bersyukur. Makanya kalau lagi dapat nikmat, syukurnya gini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan kenikmatan sehingga saya ini bisa menyempurnakan ketaatan. Kalau lagi dapat musibah, syukurnya lain. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Jadi ini dalam
musibah, dalam nikmat, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap alhamdulillah. Jadi kalau ditanya kabar, gimana kabarnya hari ini? Jawabnya apa? Alhamdulillah sakit. Gitu. Alhamdulillah sakit. Alhamdulillah lagi banyak masalah. Alhamdulillah lagi mumet urusan hidup. Yang penting depannya apa? Alhamdulillah. Jadi biasakan ucapkan alhamdulillah pada setiap keadaan. Lagi bahagia alhamdulillah, lagi sedih juga alhamdulillah, semua alhamdulillah. Maka kalau orang-orang beriman tahu kunci ini, yaitu dia mensyukuri semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini adalah kunci bahagia dia. Wasti'malillaha fi ma yanfa. Dia tahu cara menggunakannya untuk hal yang bermanfaat buat dia. Kalau dia diuji, dia tahu caranya bagaimana menjadikan ujian ini sebagai ladang pahala buat dia. Kalau dia dikasih nikmat, dia tahu cara menggunakan nikmat ini supaya jadi ladang pahala buat dia. Itu bedanya orang beriman sama orang enggak beriman. Karena dia punya 3 fondasi. Apa tadi fondasinya? Menerima, bersyukur, memanfaatkannya. Udah simpel tuh bahasanya. Menerima, bersyukur, memanfaatkannya. Orang beriman tuh selalu menerima semua yang Allah SWT tetapkan. Dia tahu kita beriman kepada qada dan qadar. Ini rukun iman kita. Fondasi iman kita harus menerima takdir. Yang kedua, kita bersyukur. Sebab semua perkara ini harus kita syukuri. Kalau dihitung-hitung Pak, kalau kita hitung-hitung, nikmat yang Allah kasih itu lebih banyak daripada ujiannya. Tapi gara-gara ujian sedikit, kita mengkufuri begitu banyak nikmatnya. Jadi kalau dihitung di pagi ini kita dapat nikmat berapa, sama dikasih ujian berapa, lebih banyak nikmatnya. Tapi manusia itu emang begitu. Dikasih dikasih ujian sedikit, menghapus begitu banyak syukur. Kayak orang, kalau kita berbuat baik, ribuan kali berbuat baik, begitu ngelakuin keburukan sekali aja bisa menghapus 1000 kebaikan. Itu kita manusia begitu. Diuji sakit sedikit, tiba-tiba dibilang Allah nggak sayang sama anak, Allah nggak sayang sama saya. Itu sehat kemarin berapa tahun nggak dihitung sama dia. Sakit bentar ngeluhnya masya Allah. Sekarang fulus lagi susah, tiba-tiba marah-marah, Allah nggak adil ini. Anda rajin ke masjid, rajin ke kajian, tapi ekonomi seret begini, Allah nggak adil. Sebelumnya ente hidup senang, kita hidup bahagia, hidup dicukupkan oleh Allah, nggak pernah bersyukur. Tiba-tiba ngomel ketika diuji dengan satu ujian saja. Ini aneh. Maka begitu banyak ujian yang membuat kita menghapus sekian nikmat yang tidak terhitung dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ista'maluha 'ala hadzal wajhi ahdatha lahum min al-ibtihaj biha wat-tam'i fi baqa'iha wa barakatiha wa raja'i thawabi asy-syakirin umuran 'azimatan tafuqu bi khairatiha wa barakatiha hadhihi al-masarrat allati hiya samaratuha. Jadi kata beliau gini, kalau kita menggunakan 3 pondasi ini, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang membuat kita bahagia. Tadi sudah Anda jelaskan secara detail bahwa gara-gara 3 perkara ini orang dapatkan kebaikan. Contoh misalnya bersyukur, dapat apa aja kita bersyukur. Mau baik, mau gak baik, kasih kita bersyukur. Nanti kebaikannya apa? Orang yang bersyukur dia akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Orang kalau bersyukur hatinya tenang. Contoh misalnya hari ini narik, dia cuma dapat 50.000 seharian narik. Dia dapat 50.000 doang. Terus dia bilang alhamdulillah hari ini dapat 50.000. Kita syukuri aja apa yang Allah kasih. Hatinya tenang. Hidup juga bahagia. Dibandingkan dengan orang ketika hari ini cuma 50.000 lagi. Kemarin perasaan sampai jam segini itu dapat 150. Sekarang cuma 50.000. Dia ngeluh. Itu kan jadi tekanan di dalam hatinya. Sempit hidupnya. Mungkin pulang marah-marah ke istrinya, marah-marah ke anaknya, berantem di rumah gara-gara begini. Kalau bersyukur, tenang hidupnya. Dia lebih nyaman menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia pikir alhamdulillah 50.000 juga cukup hari ini. Ini Allah sudah kasih, mudah-mudahan besok lebih baik. Benar, besok Allah kasih dengan yang lebih baik. Maka rasa syukur itu membuat hati lebih tentram. Ustaz, justru mendapatkan nikmat yang banyak membuat kita lebih tentram. Sekarang data yang mantu, dapat 50.000 sama 500.000, mana yang bikin tentram? Yang penting gopay kan gitu. Tapi pertanyaannya, kalau kita berharap 500, Allah kasih 50.000, kecewa gak? Kecewa. Tapi kalau kita bilang, kita terima apapun yang Allah kasih, terserah deh Allah mau kasih berapa. Tiba-tiba Allah kasih gopay, senang kan? Wah syukur habis itu. Syukurnya tambah, sebab kita gak minta.
Allah kasih lebih dari apa yang kita harapkan. Kalau berharap ada nominalnya, kecewa. Ini contoh misalnya sedekah ya Pak. Itu kalau sedekah misalnya 2.000 gitu ya, itu pasti ngarep dibalas 2 juta kan ya. Ngarep begitu kan pasti, ngasih 2.000 ngarep dia balas 2 juta. Ya Allah, mudah-mudahan ini 2.000 dibalas 2 juta buat saya. Disebut 2 juta, padahal Allah nyiapinnya 200 juta. Mana yang lebih baik, 2 juta atau 200 juta? Siapa suruh matokin harga gitu? Apa yang Allah tetapkan itu jauh lebih besar dan jauh lebih utama. Hidup tuh bersyukur aja, berusaha untuk menerima ketetapan Allah SWT. Ya Allah, berapapun yang kau balas saya terima. Saya bersyukur apapun yang kau kasih. Allah punya jalur yang tidak kita duga-duga. Jadi jangan mendikte Allah SWT dalam urusan rezeki. Jangan mendikte Allah SWT dalam urusan mencari kebahagiaan. Ya Allah, saya kalau punya rumah 4 lantai bahagia ya Allah. Belum tentu. Mungkin Allah punya versi bahagia yang lain. Allah kasih rumah pas-pasan, ukurannya pas, tapi bahagia hidupnya. Dibandingkan dikasih rumah besar, keluarga berantakan, berantem mulu setiap hari, nggak bisa mendapatkan ketenangan hidup. Banyak Pak, orang rumah mewah, tapi di rumah nggak ada keluarganya, nggak ada rasa kekeluargaannya. Kita di rumah makan biar kata ngampar itu ngelesek, makan pakai tempe tahu masih bisa bahagia ketawa-tawa sama istri sama anak, lebih utama dibandingkan orang punya rumah besar, meja makan besar, makanan penuh komplit, nggak pernah ngumpul, nggak ada waktu buat makan bareng. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anaknya sibuk, nggak punya waktu untuk bersama. Mana yang lebih baik? Nah, ini kan berarti perbandingan seperti ini jangan komparasi kebahagiaan dengan nominal manusia. Karena kebahagiaan ini adalah versinya Allah Subhanahu wa taala. Wa yatalaqawna al-makari wal madar wal hamma wal gham bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatuhu wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifahu was sadril jamil lima laysa lahum anhu bud. Wa bidzalika yahsul lahu min asaril makarih min al muqawamati an-nafi'ah wat tajarid wal quwwah wa min as-sabr wal ihtisabil ajr wat thawab umuran 'azimah tadmahillu ma'ahal makarih. Jadi orang beriman itu dia tahu caranya ngadepin hidup dengan kunci-kuncinya, dengan pondasi-pondasinya, makanya dia bisa bahagia. Saya cuma kasih kuncinya ini tadi 3. Menerima, syukur, dan memanfaatkannya. Tambah satu lagi, sabar. Jadi ada poin 4. Kalau dikasih kenikmatan oleh Allah, kalau diuji oleh Allah, hadapi dengan 4. Pertama, terima dulu. Mau baik, mau buruk, terima. Kalau baik, berikutnya syukur. Kalau tidak baik, sabar. Sekarang yang terakhir apa? Memanfaatkan semuanya yang Allah kasih. Syukur kita maksimalkan, sabar kita maksimalkan. Jadi syukur dan sabar ini membawa kita masuk surga. Lihat hadisnya. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya itu bernilai kebaikan. Orang beriman itu semuanya bernilai kebaikan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Syukur itu kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau dia diberikan ujian oleh Allah, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Itu lebih baik buat dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang mendapatkan keistimewaan ini kecuali orang beriman. Syukur dan sabar. Ini kunci hidup bahagia. Jadi dengan iman itu pondasi pertama. Al-amalus saleh yang pertama harus kita lakukan, syukur dan sabar. Hadapi semuanya dengan bersyukur dan dengan bersabar. Ingat dengan 2 poin ini. Kayak misalnya istri antum tuh punya antum bersabar. Antum punya istri antum bersyukur. Tapi dua-duanya masuk surga. Bersyukur dan bersabar itu dua-duanya masuk surga. Sama saling menjaga itu. Kita bersyukur atas segala kemanfaatannya, kita bersabar atas segala macam keburukannya. Syukur dan sabar itu kunci dalam hidup kita. Makanya kalau suami punya istri cantik, dia bersyukur. Istri punya suami jelek, dia bersabar. Tenang, dua-duanya masuk surga. Suami istri itu masuk surga. Satu istri yang masuk surga karena suaminya jelek, dia sabar. Si suami masuk surga bersyukur karena rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur dan sabar masuk surga.
Makanya dua ini tidak bisa dipisahkan, bahwa ini adalah kunci kita mendapatkan kebahagiaan. Lihada, dengan ini tajidus naini tatrukuhuma naibatun bin nawaibil khairi aw syarr fayatafawatani tafawutan 'aziman fi talaqqiha wa dzalika bihasabi tafawutihima fil imani wal 'amalus shalih. Kalau kita lihat ada dua keadaan misalnya. Ada dua orang. Dia sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berbeda cara menghadapi ujiannya. Sebagaimana mereka berbeda di dalam tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sesama muslim aja, dua orang aja kita bandingkan. Ini yang dua-duanya beriman. Tapi yang satu orangnya penyabar, yang satu orangnya ngeluh mulu. Dikasih satu masalah yang sama Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sama. Yang satu ngadepinnya tenang, gampang, tetap bahagia meskipun banyak masalah. Yang satu, wah dari awal sudah merasa ruwet, pusing, mumet, marah-marah, ngeluh. Dia makin pusing sama urusannya. Padahal masalahnya sama. Kita kadang diuji sama Allah, masalahnya sama, cuma beda cara ngeresponnya. Dan baiknya respon kita itu bergantung pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan respon bergantung pada iman. Kalau kita beriman, respon kita selalu positif di dalam menghadapi hidup. Gini, ana tanya deh, lebih baik ngeluh gaji 3 juta atau bersyukur gaji 30 juta? Banyak orang ngeluh gaji 3 juta, bersyukur 30 juta. Mana yang lebih baik? Jelas ya kalau itu. Tapi kalau dibalik gimana? Ada orang gaji 3 juta bersyukur. Ada orang gaji 30 juta ngeluh mulu. Kurang ini, kurang itu, kurang ini segala macam. Kalau dipikir-pikir ya, kita dulu pengeluaran sekian cukup. Tapi begitu dapat penghasilan lebih besar, kok kayak kurang terus. Kurang lagi, butuh ini, butuh itu. Ternyata yang kurang bukan uangnya, yang kurang syukurnya. Dulu kita lebih bersyukur dibandingkan hari ini. Dulu kita lebih menerima dibandingkan hari ini. Itu beda. Kenapa orang tua kita dulu sekolah nggak tinggi, duit nggak banyak, tapi berkah hidupnya, syukurnya besar. Orang tua kita biar kata nggak kuliah, anak-anaknya sarjana semua. Kok bisa petani bikin anaknya sarjana? Dari mana uangnya? Karena syukurnya besar, Allah yang kasih jalan. Mungkin kita sekarang jadi sulit, bisa. Baik, bersyukur sudah bisa, ya, dan bersabar kajiannya dipotong. Kita ketemu lagi insyaallah di kajian berikutnya. Ini baru poin pertama dan belum selesai. Insyaallah kita lanjut lagi di bulan depan. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur dan hamba-hamba yang selalu bersabar atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekarang yang lagi Allah uji, tenang. Kita semua diuji. Bedanya adalah cara respon kita. Kita meresponnya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya tetap berusaha menerima, mensyukuri atau sabar dan memaksimalkan setiap peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.